Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil artikel kami dengan judul Analisis Kesalahan Penanaman Konsep Pengurangan Bilangan Bulat Negatif pada Siswa Sekolah Dasar. Selamat menyaksikan. Baik, langsung saja kita masuk ke pendahuluan, yaitu latar belakang. Ini menurut Sabah Pisinggi 2019. Sekolah dasar merupakan tempat pertama secara formal siswa mempelajari konsep-konsep dasar matematika. Oleh karena itu, guru sekolah dasar harus mampu menyampaikan konsep tersebut dengan benar dan mudah dipahami siswa. Jika seorang guru menyampaikan suatu konsep salah kepada siswa, maka hal itu akan berakibat fatal, sebab siswa akan membawanya ke jenjang lebih tinggi. Sehingga pentingnya penanaman konsep yang benar sejak dini. Jadi, untuk latar belakang kami itu berisi tentang miskonsepsi guru kepada siswa. Sehingga guru sekolah dasar harus mampu memahami konsep dan memberikan ajaran yang mudah sehingga tidak ada kesalahan. Karena siswa akan membawanya ke jenjang yang lebih tinggi seperti SMP dan SMA. Adapun rumusan masalah dari artikel kami yaitu apakah ada kesalahan penanaman konsep pengurangan bilangan bulat negatif yang diajarkan guru kepada siswa. Terus, tujuan dari artikel kami yaitu menganalisis kesalahan guru dalam penanaman konsep pengurangan bilangan bulat negatif pada siswa. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada metode penelitian. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan ialah metode penelitian deskriptif kualitatif. Waktu pelaksanaannya sendiri, ini dimulai dari bulan Mei hingga Juni 2021. Untuk subjek penelitiannya ialah guru kelas 6 sekolah dasar dan siswa kelas 6 sekolah dasar. Lalu untuk teknik pengumpulan datanya sendiri, kami melakukan menggunakan tiga teknik yaitu wawancara, angket, dan telaah bahan ajar. Nah, wawancara ini dilakukan pada guru wali kelas 6. Untuk angket ini disebarkan kepada siswa kelas 6 dan telaah bahan ajar atau telaah sumber ajar yang digunakan oleh guru. Hasil dari artikel kami yaitu kami melakukan wawancara kepada 8 guru sekolah dasar yang mengajarkan materi pengurangan bilangan bulat negatif pada kelas 6. Nah, kami meminta guru untuk menceritakan bagaimana cara mereka mengajarkan konsep pengurangan bilangan bulat negatif kepada siswa. Guru juga menunjukkan bagaimana cara mereka menggunakan metode atau cara yang mereka ajarkan kepada siswa. Dari hasil wawancara, kami menemukan 4 metode yang guru ajarkan kepada siswa, yaitu pertama metode garis bilangan, yang kedua yaitu metode ceker, yang ketiga itu metode hutang, dan yang keempat itu lawan bilangan. Baik, yang pertama yaitu metode garis bilangan. Pada metode ini, guru awalnya memperkenalkan dulu kepada siswa apa itu bilangan positif, bilangan negatif, dan bilangan nol. Setelah itu, guru menggunakan ubin sebagai media pembelajaran. Nah, sebelum guru mengajarkan langsung garis bilangan menggunakan ubin, guru menanamkan kepada siswa ada 4 konsep. Yang pertama, jika bilangan itu bilangan negatif, maka artinya mundur. Kalau positif, artinya maju. Sedangkan untuk yang penjumlahan atau tambah, itu artinya lanjut, dan yang artinya pengurangan atau kurang, itu artinya berbalik arah. Kurang itu berbalik arah, tambah itu lanjut, bilangan negatif itu mundur, positif maju. Nah, dari metode ini peneliti menemukan kesalahan di mana penggunaan kalimat dalam 4 konsep tadi itu
sangat sulit untuk dipahami oleh siswa, sehingga jika diterapkan siswa akan kebingungan untuk mengaplikasi atau menyelesaikan soal dengan garis bilangan dengan metode tersebut. Nah, yang kedua yaitu metode ceker atau kartu bilangan. Nah, guru bisa membuat sendiri atau sudah mempunyai kartu yang berbentuk persegi yang berisi bilangan positif atau negatif. Dia juga berbentuk bulat seperti ini, yang berisi bilangan positif dan negatif. Nah, awalnya guru menanamkan kepada siswa bahwa pengurangan itu artinya ditambah dengan lawan, sehingga peneliti menemukan kesalahan di mana penggunaan kalimat yang kurang tepat, sehingga murid susah memahami ketika guru menggunakan metode ceker ini, sehingga membuat siswa kesulitan saat memahami konsep tersebut. Nah, yang ketiga itu metode hutang. Pada metode hutang ini, guru menanamkan kepada siswa pengaplikasian penyelesaian bilangan bulat negatif ini, pengurangannya menggunakan metode hutang, di mana nilai positif itu atau bilangan positif itu artinya uang yang dimiliki, sedangkan bilangan negatif itu hutang yang harus dibayar. Pada metode ini, peneliti tidak menemukan kesalahan, tetapi peneliti menemukan kekurangan, di mana jika terdapat soal pengurangan dan negatif, misalkan -4 dikurang -4. Nah, pada metode ini guru menjelaskan menggunakan sifat perkalian, tidak menggunakan metode hutang. Baik, yang keempat yaitu metode lawan bilangan. Pada metode ini, guru mengubah tanda operasi dan juga suku kedua dari soal. Misalkan tanda operasinya positif berubah menjadi negatif, begitu pula sebaliknya. Nah, jika untuk suku kedua soal itu berbilangan negatif, berubah menjadi positif, begitu pula sebaliknya. Metode ini dilakukan atau hanya berlaku pada pengurangan, karena guru menyampaikan bahwa pengurangan sama dengan penjumlahan ditambah dengan lawannya, sehingga guru mengubah bentuk operasi soalnya. Pada metode ini, peneliti menemukan kesalahan jika guru mengubah soal dan mengaplikasikannya di garis bilangan, maka garis bilangannya akan sama dengan garis bilangan di soal yang lain. Misal, soalnya yaitu 5 dikurang -5. Ketika berubah soalnya 5 ditambah 5, maka garis bilangannya akan sama dengan garis bilangan 5 ditambah 5. Sedangkan 5 ditambah 5 ini tidak berubah, karena metode ini hanya berubah pada pengurangan, tidak untuk penjumlahan. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan. Dari penelitian yang dilakukan, peneliti menemukan 4 metode yang digunakan oleh guru dalam menanamkan konsep pengurangan bilangan bulat negatif ini. Metode tersebut diantaranya yaitu metode garis bilangan, metode ceker atau lambang bilangan, metode lawan bilangan, dan metode hutang. Nah, yang pertama itu ada metode garis bilangan. Nah, pada metode garis bilangan ini, peneliti menemukan 2 cara penyampaian yang berbeda yang dilakukan oleh guru. Yang pertama itu, bisa dilihat di gambar di sebelah kiri, guru menjelaskan atau menanamkan konsep pengurangan bilangan bulat negatif ini dengan menggambarkan garis bilangan pada sebuah kertas dan menjelaskannya seperti biasa. Namun, untuk cara yang kedua, di mana guru menggunakan ubin dalam penjelasannya. Kita lihat pada cara yang pertama. Di sini terdapat 2 soal, yaitu 5 ditambah 5 dan 5 dikurangi negatif 5.
Nah, dari kedua soal ini, peneliti melihat bahwa guru menggunakan metode garis bilangan hanya pada soal 5 ditambah 5. Sedangkan saat menyelesaikan soal 5 dikurangi negatif 5 atau menjelaskan soal 5 dikurangi negatif 5, guru tidak menjelaskannya dalam bentuk garis bilangan, melainkan guru menjelaskannya menggunakan sifat perkalian. Di gambar dapat dilihat ada 4 sifat perkalian, yaitu positif bertemu positif, positif bertemu negatif, negatif bertemu positif, dan negatif bertemu negatif. Nah, dari jawaban siswa yang dikumpulkan, beberapa siswa memahami dalam penggunaan konsep atau dalam penggunaan sifat perkalian tersebut, di mana dapat dilihat bahwa 30 dikurangi negatif 3 itu akan menjadi 30 ditambah 3 dan hasilnya adalah 33. Namun, tidak semua siswa memahami konsep tersebut. Ada pula beberapa siswa yang mengalami miskonsepsi dalam menggunakan sifat perkalian ini. Contohnya adalah sebagai berikut. Nah, siswa tersebut tahu bahwa jika negatif bertemu negatif, itu akan menghasilkan positif. Akan berubah menjadi positif. Namun, dari jawaban yang terlihat, terdapat sebuah miskonsepsi di mana yang menjadi positif itu merupakan perubahan tanda operasi yang semula itu adalah kurang menjadi tambah. Dan negatif 3 itu yang semulanya bernilai negatif itu menjadi positif. Maka dari hasil jawaban siswa ini, peneliti melihat bahwa kesalahan itu terdapat pada pemaknaan. Miskonsepsi itu terjadi pada pemaknaan antara tanda positif negatif pada suatu bilangan dan tanda operasi kurang dan tambah. Selanjutnya itu adalah cara kedua. Nah, pada cara kedua ini, guru menjelaskan konsep atau menanamkan konsep pengurangan bilangan bulat negatif menggunakan media ubin lantai sebagai alasnya atau medianya. Di sini dapat kita lihat bahwa guru tersebut melukis garis bilangan di atas ubin tersebut. Nah, dalam pembelajarannya pun guru meminta siswa untuk secara aktif terlibat dalam proses penyelesaian soalnya. Dari sini peneliti melihat bahwa dengan menggunakan ubin atau media seperti ini, guru dapat menarik minat siswa atau menarik antusiasme siswa dalam menyelesaikan permasalahan pengurangan bilangan bulat tersebut. Selanjutnya itu ada metode ceker. Nah, pada metode ceker ini, atau beberapa guru menyebutnya adalah metode lambang bilangan, di mana guru membuat kertas berbentuk persegi ataupun bulat. Nah, setelah itu, setiap kertas nantinya akan diberikan tanda positif sebagai penanda. Nah, konsep yang ditekankan pada metode ceker ini ialah pengurangan bilangan bulat itu hasilnya ditambah dengan lawan. Nah, selanjutnya itu ada metode lawan bilangan. Dari yang peneliti lihat saat wawancara, peneliti menemukan bahwa konsep yang ditekankan pada metode lawan bilangan itu mirip dengan metode ceker tadi, di mana sama-sama menekankan bahwa pengurangan bilangan bulat itu hasilnya ditambah dengan lawan atau penjumlahan dengan lawan bilangannya. Seperti contoh yang ditunjukkan, di mana 9 dikurangi 6 menjadi 9 ditambah negatif 6, di mana lawan dari positif 6 itu ialah negatif 6.
Sehingga 9 ditambah negatif 6 itu adalah 3. Nah, pada metode lawan bilangan ini, guru menggunakan garis bilangan sebagai media bantunya, di mana nanti hasil dari 9 ditambah negatif 6 itu diletakkan dalam sebuah garis bilangan. Nah, lanjut ke soal kedua, yaitu ada 4 dikurangi negatif 5. Nah, soal ini akan sesuai dengan konsep lawan bilangan tadi, akan berubah bentuknya menjadi 4 ditambah positif 5. Lihat di mana lawan dari negatif 5 itu adalah positif 5. Sehingga 4 ditambah 5 itu adalah 9. Nah, namun saat ditanya kembali dengan soal yang berbeda, yaitu 5 ditambah 5 dan 5 dikurangi negatif 5, peneliti melihat bahwa hasil dari garis bilangan yang terbentuk itu sama, di mana 5 ditambah 5 hasil dari garis bilangnya seperti ini, dan 5 dikurangi negatif 5 akan berubah menjadi 5 ditambah 5 sesuai dengan konsep lawan bilangan, di mana negatif 5 itu lawan bilangannya adalah positif 5, sehingga hasilnya pun akan 10. Dan garis bilangan yang terbentuk itu sama dengan garis bilangan soal biasa 5 ditambah 5. Nah, tapi jika soalnya itu tidak berubah atau tidak menggunakan konsep lawan bilangan tadi, maka seharusnya gambar garis bilangannya itu harusnya berbeda, di mana tanda panahnya tidak menuju ke arah 10. Nah, dari kedua metode tadi, yaitu metode checker dan metode lawan bilangan, peneliti melihat bahwa konsep yang digunakan itu sama, yaitu pengurangan bilangan bulat itu hasilnya ditambah dengan lawan. Yang membedakan kedua metode ini ialah penggunaan medianya, di mana pada metode checker, media yang digunakan merupakan kartu bilangan yang berbentuk persegi ataupun bulat. Nah, sedangkan metode lawan bilangan ini, media yang digunakan dalam penyelesaian permasalahannya menggunakan garis bilangan. Nah, selanjutnya itu ada metode hutang. Dalam metode hutang ini, guru langsung memberikan aplikasi penerapan konsep pengurangan bilangan bulat ini pada masalah kehidupan sehari-hari, di mana bilangan positif itu akan menjadi uang yang dimiliki, sedangkan bilangan negatif itu akan menjadi hutang yang harus dibayar. Nah, namun setelah melewati wawancara kepada guru kelas 6, peneliti melihat bahwa metode hutang ini tidak bisa digunakan pada kasus A dikurangi negatif B, di mana saat peneliti memberikan contoh soal A dikurangi negatif B, guru langsung mengubah metodenya menjadi metode sifat perkalian, di mana negatif bertemu negatif itu hasilnya akan menjadi positif. Nah, sehingga dari artikel kami dapat menyimpulkan adanya beberapa kesalahan penanaman konsep pengurangan bilangan bulat negatif kepada siswa, yaitu penggunaan sifat operasi perkalian dapat memunculkan sebuah miskonsepsi kepada siswa jika siswa tersebut tidak memahami perbedaan makna positif dan negatif dengan simbol operasi tambah dan kurang. Yang kedua, penggunaan metode hutang tidak bisa diterapkan pada kasus A kurang min B. Yang ketiga, pada metode checker, guru mengalami kesulitan saat memahami kalimat yang disampaikan sehingga menyebabkan kesalahan dalam menyelesaikan persoalan, sehingga jawaban yang diberikan tidak tepat. Yang keempat, ketidaksesuaian penyampaian guru dengan bahan ajar yang digunakan. Yang kelima, pengubahan bentuk soal pada metode lawan bilangan mengakibatkan garis bilangan yang terbentuk sama dengan bentuk operasi yang lain. Misalkan 5 dikurang min 5 akan berubah menjadi 5 tambah 5. Itu akan sama dengan soal 5 ditambah dengan 5. Nah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Jika ada terkurang,
Kami mohon maaf jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.